Bagaimana jika hidupmu tidak pernah benar-benar macet, melainkan hanya berputar di frekuensi yang sama? Bagaimana jika kegagalan, kecemasan, dan pengulangan nasib bukan kutukan semesta, tetapi irama yang diam-diam kamu putar setiap hari, tanpa pernah kamu sadari? Diam sejenak, tarik napas perlahan, rasakan pertanyaan itu. Jangan dijawab dulu. Sebagian besar manusia mengira mereka hidup dengan memilih. Padahal yang sering terjadi, mereka hanya merespons. Bangun pagi dengan pikiran yang sama, menjalani hari dengan emosi yang serupa, tidur malam dengan cerita lama yang diputar ulang. Hari berganti, tahun berlalu, tetapi batin tetap berada di tempat yang sama. Bukan karena hidup kejam, bukan karena semesta tuli, melainkan karena otakmu setia menjaga pola. Otak manusia bukan mesin pencari kebenaran. Ia adalah mesin efisiensi. Ia mencintai kebiasaan, bukan kebebasan. Apa yang sering kamu pikirkan, itulah yang ia anggap penting. Apa yang sering kamu rasakan, itulah yang ia anggap aman. Dan perlahan, tanpa upacara, tanpa suara, pikiran menjadi lintasan. Lintasan menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi kepribadian. Kepribadian menjadi nasib. Kita menyebutnya aku, padahal itu hanya pola yang berulang. Sekarang, perhatikan satu hal. Saat kamu cemas, napasmu berubah. Saat kamu takut, tubuhmu mengencang. Saat kamu berharap, dadamu menghangat. Tubuh selalu jujur. Ia tidak hidup di masa lalu atau masa depan. Ia hidup di ritme. Dan ritme inilah yang jarang dibicarakan. Otakmu berdetak dalam gelombang. Bukan metafora. Ini nyata. Ada gelombang cepat yang gelisah. Ada gelombang lambat yang tenang. Ada irama fokus. Ada irama bertahan hidup. Setiap gelombang membawa dunia yang berbeda. Bukan dunia di luar sana, melainkan dunia yang kamu rasakan. Orang yang hidup dalam ketakutan melihat dunia sebagai ancaman. Orang yang hidup dalam ketenangan melihat dunia sebagai kemungkinan. Padahal mereka mungkin berjalan di jalan yang sama. Perbedaannya bukan realitas. Perbedaannya adalah medan batin. Inilah yang jarang kamu sadari. Realitas tidak merespons keinginanmu. Ia merespons keadaanmu. Bukan apa yang kamu minta, tetapi siapa kamu saat meminta. Sekarang, letakkan satu tangan di dadamu. Tarik napas selama 3 detik. Tahan sejenak. Hembuskan perlahan. Di saat napas melambat, gelombang otak ikut melunak. Dan ketika gelombang melunak, pintu kecil terbuka. Bukan pintu ke dunia luar, pintu ke pengendali pola. Inilah mengapa sebagian tradisi kuno tidak mengajarkan berpikir positif, melainkan mengajarkan bernapas. Karena pikiran mengikuti napas, dan realitas mengikuti pikiran. Apa yang akan terjadi jika selama 3 menit saja kamu keluar dari irama lama? Bukan melawan pikiran, bukan memaksa afirmasi, hanya mengubah medan. Bayangkan hidupmu seperti siaran radio. Selama ini kamu mengutuk lagu yang diputar, padahal yang perlu kamu sentuh hanya tombol frekuensi. Dan tombol itu ada di napasmu. Setiap tarikan napas sadar adalah interupsi kecil pada takdir lama. Setiap hembusan pelan adalah pesan ke sistem saraf. Aku aman sekarang. Saat tubuh merasa aman, otak berhenti bertahan. Saat otak berhenti bertahan, ia mulai mencipta. Disinilah medan manifestasi bukan menjadi konsep mistis, tetapi pengalaman biologis yang terasa nyata.
kamu tidak sedang menciptakan sesuatu dari nol. Kamu sedang berhenti mengulang. Dan di antara jeda itulah, sesuatu yang baru punya ruang untuk muncul. Tenang, kita belum selesai. Tarik napas lagi. Lebih dalam kali ini. Karena setelah ini, kita akan masuk ke inti paling sunyi. Tempat ritme otakmu benar-benar mulai menulis ulang arah hidupmu. Baik, kita lanjut tanpa kembali ke awal. Biarkan kata-kata ini mengalir seperti napasmu sendiri. Sekarang, bayangkan satu momen dalam hidupmu yang selalu terulang dengan wajah berbeda, namun rasa yang sama. Mungkin penolakan, mungkin kehilangan, mungkin perasaan, aku hampir sampai, tapi selalu gagal. Perhatikan baik-baik. Yang berulang bukan kejadiannya. Yang berulang adalah keadaan batinmu saat menghadapinya. Otak tidak merekam peristiwa. Ia merekam emosi. Dan emosi adalah sinyal elektromagnetik halus yang dipancarkan tubuh ke medan realitas. Bukan untuk dihukum, bukan untuk diuji, tetapi untuk dicerminkan. Inilah bagian yang sering disalahpahami. Semesta tidak memberi sesuai pikiranmu. Ia menggemakan sesuai getaran terdalam yang kamu bawa saat pikiran itu muncul. Kamu bisa berkata, "Aku ingin berubah," dengan suara lantang. Tetapi jika tubuhmu masih bergetar dalam ketakutan lama, yang didengar bukan kata-kata, melainkan iramanya. Inilah mengapa banyak orang lelah dengan afirmasi. Mereka mengulang kalimat baru dari keadaan batin yang lama, seperti mencoba mengganti arah sungai dengan berteriak pada airnya. Yang perlu disentuh bukan air, tetapi sumber alirannya. Sekarang, dengarkan ini pelan-pelan. Ada momen sangat singkat di antara satu napas dan napas berikutnya, di mana pikiran tidak memimpin. Momen hening, nyaris tak terasa, tapi nyata. Di sanalah pola bisa diinterupsi, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kehadiran. Coba sekarang, tarik napas perlahan lewat hidung. Rasakan udara menyentuh rongga dada. Jangan analisis, jangan ubah apapun. Lalu hembuskan. Dan perhatikan jeda kecil setelahnya. Di jeda itulah, kamu tidak sedang menjadi masa lalu. Kamu belum menjadi masa depan. Kamu hanya ada. Dan ada adalah keadaan paling kreatif di alam semesta. Dalam keadaan itu, otakmu keluar dari mode prediksi. Ia berhenti menebak bahaya. Ia berhenti memutar cerita lama. Neuroscience menyebutnya sebagai pergeseran gelombang. Tradisi Timur menyebutnya kesadaran murni. Bahasa sederhana menyebutnya lega. Saat lega muncul, sistem saraf parasimpatik aktif. Tubuh masuk mode penyembuhan. Dan di sanalah identitas lama mulai melunak. Ingat ini, takdir bukan kejadian yang menunggumu. Takdir adalah kecenderungan yang kamu ulang. Dan kecenderungan bisa diubah dengan mengubah keadaan internal yang paling sering kamu huni. Selama ini, hidupmu terasa seperti dikejar waktu. Padahal, yang mengejar adalah pola. Pola untuk bereaksi cepat. Pola untuk menghindar. Pola untuk menyenangkan. Pola untuk bertahan. Semua pola itu pernah menyelamatkanmu. Maka jangan dibenci. Mereka bukan musuh. Mereka hanya tidak tahu bahwa kamu sudah tidak berada di situasi lama.
Sekarang, saat napasmu melambat, bisikan dalam batin, tanpa suara, tanpa tekanan. Aku aman sekarang. Bukan untuk meyakinkan pikiran, tetapi untuk mengabari tubuh. Karena tubuhlah yang memegang memori takdir. Setiap sel mengingat cara lama bertahan, dan setiap sel bisa belajar cara baru hadir. Inilah mengapa 3 menit cukup. Bukan karena waktunya sakti, tetapi karena cukup lama untuk memutus satu siklus otomatis. 3 menit tanpa mengulang cerita lama. 3 menit tanpa memproyeksikan masa depan. 3 menit hanya merasakan hidup sebelum diberi nama. Di momen-momen kecil inilah realitas mulai menggeser diri. Bukan dengan ledakan, bukan dengan keajaiban instan, tetapi dengan sinkronisitas halus. Orang yang tepat muncul, ide terasa lebih jernih. Keputusan lahir tanpa paksaan, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu berhenti memaksanya menjadi seperti dulu. Sekarang, bayangkan hidupmu ke depan bukan sebagai garis lurus, melainkan sebagai medan. Medan yang merespons keadaanmu. Medan yang hidup, peka, dan cerdas. Setiap kali kamu kembali ke napas sadar, kamu menata ulang medan itu. Sedikit demi sedikit, tanpa drama, tanpa tuntutan. Dan suatu hari kamu akan sadar, hidupmu tidak berubah. Ia hanya berhenti mengulang. Tenang, kita masih melangkah lebih dalam. Di bagian berikutnya, kita akan menyentuh titik paling sunyi di mana aku yang lama tidak lagi memegang kendali. Tetap di sini. Jangan mempercepat apapun. Ada satu ilusi halus yang jarang disadari manusia modern. Ilusi bahwa perubahan harus terasa dramatis, bahwa pencerahan harus mengguncang, bahwa transformasi harus membuatmu menjadi orang lain. Padahal, perubahan terdalam terjadi hampir tanpa suara. Ia seperti pergeseran gravitasi kecil yang baru kamu sadari saat hidup mulai terasa lebih ringan. Sekarang, mari kita sentuh sesuatu yang jarang disentuh dengan jujur. Siapa sebenarnya yang berpikir di kepalamu? Bukan pertanyaan filosofis, pertanyaan pengalaman. Saat satu pikiran muncul, lalu pikiran lain menilainya, siapa yang sedang mengamati keduanya? Ada bagian dalam dirimu yang tidak pernah panik, tidak pernah terburu-buru, tidak pernah merasa kurang. Ia selalu ada, namun jarang diberi ruang, karena sejak kecil kita dilatih untuk hidup sebagai suara di kepala, bukan sebagai kesadaran yang mendengarnya. Kita belajar mengatakan, "Aku adalah pikiranku," padahal itu hanya peran yang kita mainkan terlalu lama. Dan peran, jika dimainkan terus-menerus, terasa seperti identitas. Inilah akar terdalam dari takdir yang terasa kaku. Bukan karena dunia menolakmu, tetapi karena kamu terus datang sebagai versi lama dari dirimu sendiri. Sekarang, dengarkan ini tanpa menganalisis. Kamu tidak perlu menghapus pikiran. Kamu tidak perlu menyingkirkan emosi. Kamu hanya perlu berhenti melekat. Bayangkan pikiran seperti awan. Datang, berubah bentuk, pergi. Langit tidak pernah mengejar awan. Langit juga tidak memusuhinya. Langit membiarkan. Saat kamu berhenti mengikatkan identitas pada setiap pikiran yang lewat, otak kehilangan cengkeraman lamanya. Ia tidak lagi memimpin. Ia melayani. Dan di saat itulah, ritme lama mulai kehilangan kekuatan.
tarik napas lagi. Lebih pelan, lebih dalam. Rasakan tubuhmu duduk di ruang ini. Bukan sebagai nama, bukan sebagai cerita, hanya sebagai keberadaan. Disinilah medan manifestasi bukan lagi tentang menciptakan, melainkan tentang mengizinkan. Mengizinkan hidup mengalir tanpa harus kamu kendalikan setiap detik. Kebanyakan penderitaan lahir bukan dari peristiwa, tetapi dari resistensi terhadap peristiwa. Kita melawan apa yang sudah terjadi. Kita cemas terhadap apa yang belum terjadi. Dan lupa tinggal di satu-satunya tempat di mana hidup benar-benar berlangsung. Sekarang. Saat kamu benar-benar hadir, tanpa mengomentari, tanpa memperbaiki, tanpa berharap, sesuatu yang aneh terjadi. Waktu melunak, beban berkurang, dan pikiran kehilangan urgensinya. Ini bukan pelarian, ini adalah rumah. Dan dari rumah inilah keputusan yang lebih jujur muncul. Bukan keputusan yang lahir dari ketakutan, bukan dari luka lama, tetapi dari kejernihan yang tenang. Inilah mengapa orang yang sadar tidak selalu terlihat sibuk mengejar, namun hidup sering menyusul mereka, karena medan mereka tidak dipenuhi keputusasaan, tidak dipenuhi tuntutan, tidak dipenuhi pengulangan identitas lama. Sekarang, tanyakan perlahan ke dalam dirimu. Jika aku tidak perlu membuktikan apapun, siapa aku sekarang? Biarkan pertanyaan itu menggantung. Jangan dijawab dengan kata-kata. Jawab dengan napas, dengan kehadiran, dengan diam. Di dalam diam itulah ritme baru mulai menulis dirinya sendiri. Bukan dengan paksaan, bukan dengan strategi keras, tetapi dengan keselarasan. Dan keselarasan selalu terasa sederhana, tenang. Masih ada satu lapisan terakhir yang perlu kita lewati bersama. Lapisan di mana aku dan hidup tidak lagi terasa terpisah. Baik, kita masuk ke lapisan terakhir. Bukan untuk menutup cerita, tetapi untuk melepaskan pegangan. Ada satu kesalahpahaman yang sangat manusiawi. Kita mengira hidup sedang terjadi pada kita, padahal hidup sedang terjadi melalui kita. Perbedaannya halus, tetapi dampaknya mengubah segalanya. Saat kamu merasa hidup menekan, itu karena kamu berdiri terpisah darinya. Sebagai pengamat yang takut, sebagai pengendali yang lelah. Namun saat kamu berhenti menuntut arah, saat kamu berhenti menegosiasikan masa depan, kamu mulai merasakan sesuatu yang asing, namun sangat akrab. Aliran. Bukan aliran yang membuatmu pasif, melainkan aliran yang membuatmu selaras. Perhatikan sungai. Ia tidak terburu-buru menuju laut. Ia tidak cemas tentang bebatuan. Ia tidak bertanya apakah ia cukup. Ia hanya mengalir. Dan justru karena itu, ia sampai. Kesadaran bekerja dengan cara yang sama. Saat kamu berhenti mendikte hidup dari identitas lama, hidup mulai menjawab dari kemungkinan yang lebih luas. Sekarang, izinkan satu pemahaman meresap tanpa dipikirkan. Kamu tidak perlu menjadi siapapun. Kamu hanya perlu berhenti berpura-pura bahwa kamu adalah cerita lama itu. Semua perubahan sejati bukan penambahan, melainkan pengurangan. Mengurangi ketegangan, mengurangi narasi, mengurangi perlawanan. Dan di ruang yang tercipta, kebenaran bergerak sendiri. Tarik napas terakhir bersama kata-kata ini. Perlahan, dalam,
tanpa tujuan. Rasakan dadamu mengembang, rasakan tubuhmu hidup, bukan sebagai alat, tetapi sebagai ekspresi. Di momen ini, kamu tidak sedang memprogram realitas. Kamu sedang menyelaraskan diri dengannya. Dan realitas selalu merespons keselarasan. Bukan karena hukum rahasia, bukan karena kekuatan gaib, tetapi karena kehidupan secara alami bergerak menuju keterbukaan. Saat kamu tidak lagi menutup diri dengan ketakutan yang sama, hidup menemukan celah untuk masuk. Bukan dengan janji, bukan dengan kepastian, tetapi dengan pengalaman yang terasa tepat. Pelan, tenang, nyata. Dan suatu hari, tanpa tanda khusus, tanpa momen dramatis, kamu akan menyadari bahwa hal-hal yang dulu sulit sekarang terasa bisa. Bukan karena kamu lebih kuat, tetapi karena kamu tidak lagi melawan. Inilah arti terdalam dari menulis ulang takdir. Bukan menghapus masa lalu, bukan mengendalikan masa depan, melainkan hadir sepenuhnya di titik di mana keduanya tidak berkuasa. Sekarang, jika kamu ingin, kamu bisa kembali ke napas ini kapan saja. 3 menit, 1 tarikan, 1 jeda. Dan setiap kali kamu melakukannya, kamu tidak sedang memperbaiki hidup. Kamu sedang mengingat bagaimana rasanya hidup sebelum diberi beban cerita. Diam sejenak, biarkan itu menetap. Karena dari keheningan inilah, arah yang paling jujur selalu muncul dengan sendirinya.